عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي قد أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa diberikan kepada kita semua. Itu mulai dari nikmat iman dan Islam, merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan, sehingga semestinya bagi kita untuk berusaha mengisi hari-hari kita, berusaha memanfaatkan sebaik mungkin nikmat sehat dan kesempatan ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita nanti di hari kiamat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, kita sudah memiliki bekal yang cukup. Ya. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepadanya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang artinya, dan berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para jamaah yang ulun muliakan, dalam beramal saleh ya kita diperintahkan untuk bersegera, tidak mengulur-ulur waktu, tidak menunda-nundanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal. Fitanan ka qita'il lailil muzlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Begitu pula dalam hadis yang lain, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Anda sedang berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari untuk beramal. Ya. Begitu pula ketika Anda berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Maka gunakanlah kesempatan sehat Anda untuk masa sakit Anda, dan gunakanlah kesempatan hidup Anda ya untuk sebelum Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi. Jadi apa yang kita bisa kerjakan di pagi hari, ya kerjakan. Ya jangan nunggu kena sore hari, kena 2 hari lagi, 3 hari lagi, kena umur sekian baru bertobat, baru memperbanyak amal soleh. Ya, siapa yang jamin sampai esok pun tidak ada yang jamin kita masih hidup. Ya makanya ya dalam beramal soleh segera. Karena kita tidak tahu kapan malaikat maut akan menjemput kita.
Nah, kemana Izza, para jamaah yang ulun muliakan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab, itu adab-adab Islami, di mana pembahasan kita masih pada bab adabit tariq. Ya, bab adab-adab di jalan. Ya, sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu dan belum selesai ya pembahasannya. Itu tentang beberapa adab-adab atau beberapa hak-hak jalan yang semestinya ditunaikan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusu 'ala turuqat." Oh, iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian untuk duduk-duduk di jalanan. Ya, karena namanya duduk di jalanan ya biasa banyak ujiannya. Walaupun kadang orang ya bilang, ayo cuci mata di jalanan, cuci mata, ngotorin mata lah. Nah, jadi iyyakum wal julus ala turuqat. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian tidak duduk-duduk di jalanan. Jauhilah oleh kalian. Faqalu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini enggak ada tempat lain. Mungkin kondisinya dahulu seperti itu, enggak ada tempat lain selain di jalanan itu. Ya, di mana di sana kami duduk-duduk ngobrol antara yang satu dengan yang lainnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza abaitum illal majalis fa'atu tariqa haqqahu. Kalau kalian tidak ada pilihan lain kecuali duduk di jalan, ya, bukan di tengah jalan ya maksudnya, di pinggir-pinggir jalan gitu. Artinya kalau memang nggak bisa, kalian harus melakukannya, silahkan. Tapi kalian itu wajib menunaikan hak-hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariq. Para sahabat mengatakan, apa itu hak-hak jalan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa kafful adza, dan menyingkirkan gangguan. Wa raddus salam, dan menjawab salam. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Begitu pula termasuk hak-hak jalan yang harus ditunaikan adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pekan yang lalu kita sudah bahas beberapa hal dari hak-hak jalan ini. Kita sudah bahas tentang ghaddul basar, itu kewajiban menundukkan pandangan ketika sedang berada di jalanan. Ya, baik ketika duduk-duduk di jalan, pinggir jalan, ataupun ketika dalam perjalanan. Ya, jangan semua dipelototin, khususnya yang haram-haram begitu. Ya, kalau pandangan pertama itu enggak masalah memang. Fa innalakal ula wa laysa lakat tsaniyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang pertama yang kita enggak sengaja itu enggak dosa. Tapi kalau pandangan kedua itu dosa. Atau pandangan pertama tapi dipelototin terus, itu dosa juga ya. Ya. Kemudian juga sudah kita bahas tentang waqaful adza. Itu menyingkirkan gangguan ketika berada di jalan atau duduk di pinggir jalan. Ya, menyingkirkan gangguan ya mulai dari diri kita. Ya, ketika berada di jalan jangan ganggu orang.
baik dengan tangan kita ataupun dengan lisan kita atau dengan apapun. Kemudian kalau ada gangguan di jalanan, kita singkirkan. Ya, lagi jalan ada batu di tengah jalan, singkirkan. Ya, taruh di pinggir. Ada ranting pohon, singkirkan. Dan ini utamanya luar biasa pada jamaah yang ulun melihat. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Itu walaupun cabang iman yang paling kecil, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dalam hadis yang sahih, iman itu ada sekian cabang. Paling tinggi adalah la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan yang paling ringan, paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi itu bagian dari cabang iman. Tapi walaupun paling rendah, itu bisa jadi menjadi sebab seseorang masuk surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu ar-rajula yataqallabu fil jannah bi ghuslin qata'ahu." Kama qala. Aku melihat seorang laki-laki yang dia mondar-mandir di surga gara-gara dahan pohon yang dia tebas, yang dia potong, yang berada di jalan yang mengganggu orang lalu lalang. Ya, sebelum dia lewat, ada dahan pohon menjuntai, ganggu orang lalu lalang, ditebas, potong sama dia sehingga orang aman. Nah, gara-gara itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Ya, jadi para jamaah yang ulun muliakan, hak yang kedua adalah kaful adza, yaitu menyingkirkan gangguan. Ya, baik gangguan dari diri kita atau kalau ada gangguan dari yang lainnya hendaknya kita singkirkan. Kemudian para jamaah yang ulun muliakan, yang ketiga, dan ini juga sudah kita bahas, dari hak-hak jalan adalah raddus salam. Itu menjawab salam. Ya, kalau ada orang salam ke kita yang sedang duduk-duduk, maka wajib kita jawab. Atau berjumpa dengan kawan kita, salam kepada kita, wajib kita menjawabnya. Karena mengucapkan salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang terakhir yang sudah kita bahas pekan lalu tapi belum selesai pembahasannya itu bahwasanya waalaikumsalam wujubul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Termasuk hak jalan itu adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya kalau di jalanan kita lihat kemungkaran, ya kita ingkari. Ya, jangan kita biarkan. Dan di sini Syekh menyebutkan ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam mengingkari kemungkaran. Itu yang pertama adalah at-tadarruj fil inkar. Di dalam mengingkari itu harus sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kan tahapan mengingkari kemungkaran yang paling tinggi adalah dengan tangan, dengan kekuasaan. Ya, khususnya bagi orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Kita misalnya sebagai kepala keluarga, istri dan anak-anak kita bisa larang dengan tangan, dengan kekuasaan kita, dengan ya langsung merubahnya begitu. Atau pemerintah ya bisa langsung dengan tangan, dengan kekuasaannya menyuruh misalnya ya aparat untuk menertibkan, misalnya ada orang main judi, ada orang ya minum khamr, itu kan dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan dengan tangan, baru dengan lisan, nasihat, dengan cara yang baik gitu. Ya, nggak mampu dengan lisan, maka nggak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu dengan hati. Ya, kalau hati ini wajib, kata Nabi SAW, wadzalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah iman yang paling rendah. Artinya kalau hatinya sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran, nah itu dipertanyakan keimanannya. Ya, itu wajib. Enggak bisa enggak. Kemudian yang kedua, anna man kanat lahu wilayah fa inkaruhu yakunu bi'ala maratibil inkar. Tadi kita sebutkan bahwasanya orang
yang memiliki kekuasaan, maka dia hendaknya mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bil munkar annahu munkar qabla al-inkar. Yang ketiga, kaidah dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kita harus betul-betul mengetahui apa yang dilakukan oleh saudara kita itu betul-betul kemungkaran. Ya. Bukan pada perkara-perkara yang masih khilaf. Ya, perkara-perkara yang ada ulama mengatakan ini, ada ulama mengatakan itu, sehingga mungkin dia ada dalil juga. Jadi harus kita tahu betul, mengilmui betul yang dilakukan adalah kemungkaran. Di bulan Ramadan misalnya, di bulan Ramadan ada orang kita lihat lagi makan. Ya, jangan mentang-mentang ini langsung diambil, makanannya dilempar. Ya bisa jadi dia sedang safar. Bisa jadi dia ya sedang sakit. Ya, jadi pastikan dulu. Ya, jangan hanya modal semangat saja. Ya, sehingga malah yang ada merusak citra buruk dari Islam itu sendiri. Merusak citra kebaikan dari Islam itu sendiri begitu. Jadi ilmui dulu, pastikan dulu yang akan kita ingkari itu adalah betul-betul kemungkaran. Ya. Kemudian yang keempat adalah yajibu an yastash'iral munkir qa'idatal mafasid wal masalih. Wa alla yubadira ila al-inkar illa idza alima anna maslahatahu rajihatun ala mafsadatihi. Jadi orang yang hendak mengingkari kemungkaran itu harus tahu betul ya maslahat dan mafsadah. Kadang ada orang melakukan kemungkaran. Ya, tapi ketika kita mengingkarinya, justru yang terjadi akan timbul kerusakan yang lebih besar. Maka di sana sikap kita adalah tidak mengingkari. Ya, jadi jangan hanya modal semangat mengingkari, ujung-ujungnya malah merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Kadang-kadang orang seperti itu. Yang modal semangat akhirnya merusak. Ya, contohnya dalam hal ini banyak. Seperti dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Artinya jangan kalian mencaci maki tuhan-tuhan ya sesembahan-sesembahan orang-orang kafir yang disembah selain Allah sehingga mengakibatkan mereka mencaci maki Allah. Ya kan? Ketemu orang kafir misalnya kita, oh, Tuhan begini, nanti Allah yang dia jelek-jelekin. Ya kan? Maka jangan. Ya, contoh lain misalnya dalam hadis yang masyhur tentang orang Arab Badui. Orang Arab Badui ketika Nabi SAW berada di masjid bersama para sahabat, orang Arab Badui ini masuk, bukan masuk untuk sholat, baca Quran, masuk untuk ngapain? Kencing. Ya, kencing dalam masjid. Nah, orang Arab Badui memang mereka itu ya kurang tahu sopan santun. Ya, hidupnya memang di alam gitu. Ya, kapan mau kencing udah kencing aja. Nah, masuk masjid mojok kencing. Para sahabat pastinya marah dong. Masjid dikencingin. Ya, para sahabat ingin mukul dia. Tapi Nabi SAW bersabda, la tusrimu. Jangan, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Selesai kencing, Nabi SAW menyuruh para sahabat, coba ya bawakan seember air, siram itu daerah yang dikencingnya. Ya, sahabat nurut saja sambil marah. Ya, disiram. Kemudian Nabi SAW mendekati orang Arab tadi. Inna hadzal masjid, dengan santun Nabi nasihati dia, inna hadzal masjid, ini adalah masjid, tidak pantas dijadikan sebagai
tempat buang hajat, ini tempat untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir. Dengan santun Nabi nasihati dia. Ya, sehingga dia pun nerima, bahkan berdoa mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana ahadan aw kama qala. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan rahmati itu orang-orang yang marah sama aku itu. Lugu orang-orang berdua. Maka kata Nabi SAW, jangan engkau sempitkan rahmat Allah yang maha luas. Artinya apa di sini? Orang Arab Badui itu kencing itu kan kemungkaran. Tapi Nabi SAW melihat kalau seandainya dimarahin, apalagi dikejar-kejar, mungkin nanti dia kencingnya akan sana sini, sehingga kemudaratan lebih besar ketika mengingkari, maka lebih baik didiamkan. Bukan berarti Nabi ridho ya, bukan berarti Nabi ridho melihat orang Arab itu kencing, enggak ridho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman melihat ke depan, cuman melihat maslahat ke depannya itu. Seperti itu harusnya kita dalam mengingkari kemungkaran, bahkan dalam segala hal. Ya. Dalam urusan dunia kita, dalam bisnis kita, ya hendaknya kita melihat ke depan mana yang maslahatnya lebih besar. Ya, begitu pula dalam amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Makanya kaidah para ulama mengatakan apa? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menggapai kemaslahatan. Jadi kalau melakukan kemaslahatan ini tapi menimbulkan keburukan yang lebih besar, tunda dulu, jangan dulu. Ya, jangan sampai ibarat orang ingin mencuci pakaiannya yang kena najis tapi pakai air kencing, makin najis. Ya, ingin mengingkari kemungkaran tapi timbul kemungkaran yang lebih besar, maka jangan diingkari dulu, dipending dulu, tunggu pada saatnya nanti. Ya, nah, jadi itu dia beberapa kaidah dalam mengingkari kemungkaran. Hendaknya dilihat maslahat dan mafsadahnya. Jangan hanya sekedar modal semangat sehingga pada akhirnya merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Kemudian selanjutnya dari hak-hak jalan yang keberapa ini? Yang kelima. Setelah amar ma'ruf nahi munkar adalah hidayatus sa'ili 'anit thariq. Ya, hidayatus sa'ili 'anit thariq. Itu memberikan petunjuk bagi orang-orang yang tidak tahu jalan. Artinya ngasih tahu alamat gitu. Ada orang nanya ke kita, ya kasih tahu begitu. Dan ini termasuk hak-hak jalan. Ya, irsyadus sa'il 'anit thariq wa hidayatu ilaih. Itu menunjuki orang yang bertanya tentang jalan dan memberi petunjuk kepadanya. Sawa'un kana dhallan aw a'ma. Entah orang itu misalnya tersesat, enggak tahu jalan, kita jelaskan ini, sini. Au a'ma, atau mungkin orangnya buta, sehingga kita tuntun dia untuk nyeberang misalnya, kita tuntun dia ke tujuannya. Maka ini termasuk hak-hak jalan dan keutamaannya luar biasa. Ya, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fi qissatil ladzina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an haqqi thariq wa irsyadis sabil. Ya, itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hak-hak jalan, maka di antara yang beliau sebutkan selain yang kita sebutkan tadi di awal itu adalah irsyadus sabil, itu menunjuki orang jalan. Ya, bahkan dalam hadis dari Abu Hurairah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadallut tariqi shadaqatun. Menunjuki orang jalan itu termasuk sedekah.
Jadi ternyata sedekah itu tidak hanya dengan harta, ya, tapi bisa juga dengan tenaga, ya, termasuk ini menunjuki orang arah jalan, ya, menunjuki orang alamat yang dia tuju. Ternyata itu ya juga bernilai sedekah bagi kita, bernilai pahala sedekah. Ya. Nah, itu dia hak-hak jalan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini yang kedua dari adab-adab di jalan, secara khusus Syekh membahas tentang izalatul adza minat thariq. Ini termasuk adab-adab dalam berjalan. Kalau tadi adalah hak-hak jalan, kalau ini adabnya adalah izalatul adza minat thariq. Yaitu kita menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, minal adab al mustahabah fi thariq izalatul adza anit thariq bal hiya minal iman. Termasuk adab-adab yang dianjurkan dalam perjalanan atau di jalanan adalah menyingkirkan gangguan, bahkan dia perbuatan itu termasuk bagian dari iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling afdal adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah bagian dari iman. Ya. Nah, kalau kita lihat ini tiga hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau la ilaha illallah itu ibadahnya apa? Ibadah lisan. Menyingkirkan gangguan dari jalanan apa? Anggota tubuh. Sedangkan malu bagian dari iman. Malu itu ibadah hati. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya iman itu ya mencakup ucapan lisan, ya mencakup ibadah hati, juga anggota tubuh begitu. Kemudian juga dalil yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun. Bahwasanya setiap persendian dari kita ini, setiap persendian yang ada di tubuh kita ini, itu ada kewajiban sedekahnya setiap hari. Setiap kali matahari terbit. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW merincikan sedekah-sedekah yang bisa dilakukan, yang bisa kita peruntukkan untuk ya persendian kita yang jumlahnya, kalau tidak salah disebutkan dalam hadis 360 persendian di awak kita ini. Ya, dan itu setiap hari ya diperintahkan untuk bersedekah untuk setiap persendian. Dan Nabi SAW merincikan bentuk-bentuk sedekah. Di antara yang beliau sebutkan adalah wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Bahwasanya ketika Anda menyingkirkan gangguan dari jalanan, itu bernilai sedekah bagi Anda. Ya. Itu bernilai sedekah. Dan cara yang paling simpel disebutkan oleh Nabi SAW untuk membayar sedekah atas 360 persendian kita adalah cukup dengan sholat apa? Sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat itu sudah bisa membayar ya sedekah atas 360 persendian kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian dalil yang lain tentang keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin." Tatkala ada seseorang yang sedang berjalan di jalanan, wajada ghusna syaukin 'ala tariq fa akharahu. Lantas dia pun mendapati ada ranting yang berduri yang ada di jalanan, maka dia pun menyingkirkannya. Fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berterima kasih kepada laki-laki itu dan mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah.
Ya, kita jalan ketemu ada ranting yang mengganggu orang, singkirkan, itu pahalanya luar biasa. Atau ada beling atau ada apa, ya bebatuan, singkirkan. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Abu Daud atau riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naza'a rajulun lam ya'mal khairan qat gusna syaukin 'anil tariq imma kana fi syajaratin faqata'ahu alqah wa imma kana mawdu'an fa amatahu fa syakarallahu lahu fa adkhalahu al-jannah." Ini mirip hadis yang tadi. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia melihat ada ranting yang berduri yang menjuntai di jalan atau berada di jalanan, lantas dia pun memotongnya, kemudian dia buang atau dia singkirkan, maka Allah berterima kasih kepada dia dan Allah pun memasukkannya ke dalam syurga. Ya. Maka para jamaah yang ulun muliakan, jangan kita sepelekan kebaikan-kebaikan itu, walaupun itu terlihat kecil, walaupun itu terlihat ringan. Ya, ini sepele sekali amalan, cuman ranting di jalanan disingkirkan. Gara-gara itu Allah berterima kasih kepada dia, Allah ampuni dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ya. Maka kalau kita bisa lakukan walaupun kecil, lakukan, jangan disepelekan. Nah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali Anda meremehkan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia adab yang kedua. Ya, jadi adab yang pertama apa? Menunaikan hak-hak jalan. Kemudian yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sekarang adab yang ketiga adalah tahrimu qada'il hajah fi tariqin nas au dhillihim. Itu diharamkan untuk buang hajat di jalanan manusia atau di tempat manusia berteduh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'anain." Qalu wa man la'anan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari dua sebab kalian dilaknat. Para sahabat nanya, apa itu dua sebab itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dua sebab dilaknat itu adalah alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Itu orang yang buang hajat di jalanan manusia, atau orang yang buang hajat di tempat manusia biasa berteduh. Ya. Kenapa? Ya, kalau misalnya orang buang hajat di jalanan, baik buang air kecil apalagi buang air besar, kemudian orang lewat, mungkin dianya nggak ada di sana, orang lewat, pastinya orang itu akan memaki-maki orang itu. Ini asal siapa ini, nggak ada adabnya, nggak adanya di jalanan, masa, ya kan? Itu menyebabkan dia dilaknat walaupun mungkin dia nggak dengar. Atau di tempat orang biasa berteduh, ada pohon rindang, ya, adem di sana, datang ke sana ini malah ya buang air, sehingga nanti orang datang setelahnya ke sana, wah, ya, pesing atau bau, sehingga melaknat orang yang melakukan pertama itu. Ya, nah ini ya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya termasuk Allah taala mungkin sampah yang bau dan semacamnya. Jadi kita, agama kita ini dari 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan hal seperti ini, bagaimana menjaga lingkungan itu. Ya. Nah, jadi itu adab yang ketiga adalah diharamkan untuk buang hajat di jalanan manusia
atau di tempat manusia biasa berteduh. Kemudian yang keempat dari adab-adab ya jalan adalah ar-rijalu ahaqqu biwasatit tariq minan nisa. Jadi laki-laki lebih berhak untuk jalan di bagian tengah dibanding perempuan. Min hirsi sahibi syara' sallallahu alaihi wasallam ala tamyiz nisa' anir rijal wa qat'i kulli tariqin yuaddi ila al-fitan bihinna an ja'ala haffata tariq lin-nisa' wa usatu lir-rijal. Di antara hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kaitan dengan bagaimana ya hubungan antara laki-laki dan perempuan khususnya yang bukan mahram tentunya adalah memutus jalan yang bisa memunculkan mengakibatkan fitnah-fitnah. Di antaranya adalah dengan menjadikan laki-laki di tengah, perempuan di pinggir ketika ya dalam berjalan. Disebutkan dalam hadis Abu Usaid Al-Ansari, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa kharijun minal masjid. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Fakhtalata ar-rijalu ma'an nisa' fit tariq. Nabi SAW melihat ya para sahabat laki dan perempuan nyampur di jalan. Ya. Ikhtilat nyampur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin-nisa istakhirna fa innahu laysa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq. Alaikunna bihaffatit tariq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para wanita, ya istakhirna, hendaknya kalian minggir. Ya, hendaknya kalian minggir. Ya biarkan para laki-laki di tengah, kalian hendaknya di bagian pinggir jalan. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk menghindari fitnah. Ya walaupun kalau sekarang kadang kalau seperti ini udah enggak diperhatikan gitu. Nah, kemudian yang kelima dan ini yang terakhir dari adab-adab jalan yang beliau sebutkan di sini adalah i'anatur rajuli fi hamli ala dabbatihi aw raf'i mata'ihi 'alaiha. Itu menolong orang untuk naik ke kendaraannya atau menolong orang untuk mengangkat barangnya ke atas kendaraannya. Ya wa min adabi tariq al-mustahab fi'luha annaka idza ra'aita rajulan yuridu an yarkab dabbatahu wa kana dhalika yashqu 'alayhi fa innaka tu'inuhu 'ala dhalik. Jadi antara adab-adab jalan adalah ketika Anda melihat misalnya ada orang enggak bisa naik. Ya. Atau mungkin ya anaknya enggak bisa naik atau mungkin ada orang tua enggak bisa naik ke kendaraannya, maka hendaknya Anda menolongnya. Dan itu termasuk dari adab-adab jalan. Au tu'inuhu fi hamli mata'i, atau Anda menolongnya untuk mengangkat barang-barangnya. Ya. Fa inna ba'da kibaris sin qad la yatamakkan min ar-rukub fil arabat al-mutaraka bisulah wa khususan idza kanat kabir. Khususnya ketika yang mengendari itu adalah orang yang sudah lansia, ya, maka hendaknya kita tolong. Ya intinya secara umum ketika kita di jalan ada orang yang membutuhkan pertolongannya kita tolong. Itu termasuk dari adab-adab ya jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang tadi sudah kita sampaikan, kullu sulama alaihi shadaqah kullu yaum. Setiap persendian itu ada kewajiban sedekahnya tiap harinya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan contoh-contoh sedekah adalah yu'inur rajulu fi dabbatihi yuhamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Itu ketika seseorang membantu saudaranya untuk naik ke kendaraannya atau membantu saudaranya untuk mengangkat barang-barangnya ke kendaraannya, maka itu juga bernilai sedekah baginya.
Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya itulah dia 5 adab jalan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada adabul jiwar, itu adab bertetangga. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.